Kami dari Angkatan 4 Kelompok 3 ingin membawakan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ramadan. Nama saya Rudianto Sukamta. Nama saya Tengku Rizky. Nama saya Turli Tuaskarus. Jadi gini kan, Wim, tadi kan kita ada tugas ini menganalisis 3 kasus. Dari yang kita diskusikan itu kita udah dapat nih 3 kasus. Yang pertama, kasus Basarnas Medan memperkuat koordinasi operasi SAR di Sumut. Yang kedua, ekses Tama Basarnas didakwa merugikan negara sekitar 20,4 M di kasus korupsi truk. Yang ketiga, polisi tangkap oknum ASN Basarnas Banjarmasin simpan sabu-sabu. Jadi sosok itu yang mana mau kita ambil ini? Menurutku sih kita bahas Yang di Medan aja ya. di Medan aja di kantor kita. Jadi contoh lah ya, berarti kita ambil yang di Medan ya. Nah, dari yang kita diskusikan tadi kan, kita ambil identifikasi dan skripsi isunya. Mungkin saya bisa jelaskan sendiri. Basarnas Medan perkuat koordinasi operasi SAR di Sumut. Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kota Medan memperkuat operasi SAR di Sumut melalui koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait di wilayah itu. Kepala Basarnas Kota Medan, Mustari di Medan, Kamis mengatakan operasi SAR khususnya di wilayah perairan Selat Malaka harus melibatkan pemangku kebijakan terkait untuk mempermudah koordinasi sehingga menghindari ego sektoral pada pelaksanaan pencarian dan penyelamatan. Baru terdapat fakta. Fakta yang pertama, pada pertemuan tersebut Basarnas Medan melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait di wilayah itu. Fakta yang kedua, dalam memperkuat koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait, pihak Basarnas melakukan kunjungan ke berbagai instansi antara lain di kantor distrik, navigasi kelas 1 Belawan, dan Tamal 1 Belawan, dan di Pol Airut Polda Sumut. Yang ketiga, kepada Basarnas Medan memastikan kondisi dan kesiapan alur dan personal ABK RB 203 sehingga manakala ada informasi terkait adanya kondisi yang membutuhkan jasa SAR terutama di laut, personil siap dan sigap untuk melakukan operasi SAR. Terus Hubungannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah yang pertama, koordinasi lintas instansi menunjukkan pentingnya manajemen organisasi dan sumber daya ASN untuk operasi SAR yang efektif. Yang kedua, peran pimpinan dan pengulangan tugas ASN sesuai kompetensi jabatan dan fungsi. Efisiensi dan efektivitas layanan publik. Operasi SAR yang terkoordinasi baik merupakan untuk implementasi tata kelola ASN yang profesional. Sinergi antara ASN dan instansi lain menggambarkan pengelolaan SDM aparatur yang mampu bekerja dalam tim lintas sektor sesuai prinsip manajemen kinerja ASN. Yang keempat itu serving. Serving itu adalah melayani masyarakat. Koordinasi ini dilakukan agar ASN, terutama Basarnas, memberikan layanan SAR yang cepat, tepat, dan profesional. Oke, jadi itu mungkin hubungan dengan manajemen dan Smart ASN. Mungkin kalau dampak yang misalnya tidak terselesaikan gimana tuh? Ini dampak jika tidak diselesaikan, yang pertama mungkin lambatnya respon dalam operasi SAR, keterlambatan pertolongan pada korban kecelakaan, bencana atau kondisi darurat. Yang kedua, resiko kehilangan nyawa meningkat karena minimnya sinergi dan informasi antar instansi. Yang kedua mungkin tumpang tindih tugas dan fungsi. Yaitu tanpa koordinasi bisa terjadi kebingungan peran antar instansi, menyebabkan konflik atau tidak ada bertindak optimal. Yang ketiga, kinerja ASN tidak efektif. ASN tidak bisa bekerja optimal karena kurangnya arahan dan pembagian tugas yang tepat. Hal ini bertentangan dengan prinsip manajemen ASN yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat adalah citra buruk bagi pemerintah dan layanan publik. Masyarakat akan menilai layanan pemerintah termasuk SAR sebagai tidak profesional dan tidak dapat diandalkan, merusak kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi seperti Basarnas. Yang kelima adalah pelanggaran terhadap nilai Smart ASN. ASN yang tidak mampu berkoordinasi berarti tidak akuntabel, tidak responsif, dan tidak teknokratik.
Dia akan menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat sesuai dengan nilai serving dan responsif dalam Smart ASN. Yang keenam adalah kehilangan arah strategis. Tanpa sinergi antar pimpinan instansi, perencanaan SAR jangka panjang terganggu. Masuk penempatan personil, pelatihan dan kesiapsiagaan. Banyak juga ya, dampaknya ya. Jadi kalau misalnya hal ini itu berdampak terhadap siapa lah? Mungkin ada dari Banyak. Jadi hal ini sangat berdampak terhadap berbagai pihak ya, yaitu salah satunya masyarakat. Dampak terlambat pertolongan saat bencana atau kecelakaan akibatnya korban jiwa dan kerugian materi karena lambatnya respon SAR. Baru yang kedua, korban dan keluarga korban. Dampaknya korban tidak cepat diselamatkan atau dievakuasi. Lalu akibatnya trauma, kehilangan orang terdekat, dan ketidakpuasan terhadap layanan publik. Yang ketiga, instansi pemerintah terkait, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Dampaknya kinerja menjadi tidak maksimal dan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Lalu akibatnya koordinasi dan turunnya reputasi lembaga. Yang keempat, ASN tidak terlibat dalam operasi SAR. Dampaknya itu ASN tidak bisa menjalankan tugas secara optimal. Lalu akibatnya penurunan semangat kerja, pelanggaran kode etik, dan tidak tercapainya nilai smart ASN. Yang kelima, pemerintah daerah dan nasional. Dampaknya gagal memberikan pelayanan publik dan yang efektif ya. Lalu akibatnya hilangnya kepercayaan publik dan potensi munculnya kritik sosial atau politik. Yang keenam, media dan opini publik. Dampaknya media bisa menguatkan isu berbagai kegagalan layanan publik. Akibatnya menyebarkan citra negatif terhadap ASN dan instansi pemerintah. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil apa nih? Kesimpulannya, koordinasi operasi SAR yang kuat adalah cerminan ASN yang profesional dan smart. Tanpa koordinasi, pelayanan publik itu gagal, nilai-nilai ASN tidak tercapai juga, dan masyarakat yang paling dirugikan itu. Jadi itu berdampak pada masyarakat lah ya. Ya, paling penting, itu berdampak ke masyarakat dan kita negara. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan. Semoga apa yang kita analisis ini bisa bermanfaat bagi kita. Pelajaran juga. Ya, demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. We are family. Apik Nam, jaga.